Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudara petani semua, pecinta tanaman, pecinta tumbuhan, pecinta penghasil oksigen. Ya, hari ini Minggu tanggal berapa ini ya? Bulan Mei, minggu kedua. Kebetulan liburan ya. Kita punya aktivitas karena hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu ini libur. Hari libur kita gunakan untuk aktivitas mengeluarkan keringat supaya kita sehat, jangan sampai sakit, karena sehat adalah utama. Oke teman-teman petani ya semuanya, ini saya sedang berada di kebun yang sama sekali tidak terawat. Yang merawat saya ini, yang merawat saya sendirian ini ya, karena ya bagaimana ya, kondisi keuangan, kondisi biaya yang tidak memungkinkan sehingga harus dikerjakan sendiri. Ya, karena dengan dikerjakan sendiri bukan berarti pelit, tapi kita itu jadi puas. Ya. Ini diantaranya ini kita di kebun durian yang sangat rintisan dari awal, dari nol. Ini dari nol, betul-betul dari nol. Ini kawan petani, ini kebun durian saya, ini umurnya baru setengah tahun dari tanam dan setengah tahun dari sambung antras durian musangking ya. Musangking ini lumayan subur ya, sehingga saya sukanya itu subur, cepat besar, sama duri hitam ya, dibanding bawor sama montong tuh lebih susah ya, menurut saya seperti itu ya, tapi yang bongsor juga ada sih. Ini pemeliharaan dengan pemupukan NPK ya, ini setiap 1 bulan sekali ya. Di samping itu kita penyemprotan ini ya, penyemprotan hama juga pupuk ya. Teman-teman petani, memang kepuasan tersendiri apabila kita bisa membuat bibit sendiri lalu ditanam sendiri, jadi tidak menjual ini ya. Ini kalau dijual ini harganya sudah, kalau dulu ini sudah lumayan, ini saya beli yang awal itu pertama sampai 200-250 ini ya, ada yang 180-an lah, itu pun sudah termasuk murah ya. Nah, sehingga kalau beli bibit seperti ini harganya segitu tuh, kalau saya yang buat sendiri itu tidak saya jual, tidak akan saya jual. Eman-eman kepuasannya ya, karena saya bukan pebisnis untuk pembibitan, kecuali nanti saya membuat pembibitan juga, mungkin buatnya banyak dan lebih murah, lebih terjangkau ya. Jadi menanam durian itu tidak semudah yang dibayangkan saudara, ini dengan biaya yang mahal ya. Kalau beli bibitnya sudah sangat mahal itu ya, dulu itu mahal. Nah kalau sekarang mungkin sudah murah, tapi tetap saja pemeliharanya menjadi mahal, apalagi kalau kita itu mengerjakan atau dikerjakan oleh orang lain, ini pasti mahal ya, karena biaya operasionalnya juga cukup banyak lah. Ini saya pilih nih ya, itu ya sudah lupus ini ya, ini ya. Jadi kalau saya mau buat buat beli pakaian ini 1 bulan ini ya cukup lah kalau mau menenteng baju ya. Tapi ya ini saya suka yang tanaman seperti inilah, saya lebih suka ke tanaman. Nah untuk tanaman ini memang kalau pemeliharaan seperti ini dari nol, ini dari nol ya, mungkin 5 tahun itu sudah ada hasilnya. Kalau yang seperti ini, tapi pemeliharaan seperti ini terus. Nah, daunnya ini lihat tidak ada hama, terus tumbuh, terus tunas ya. 5 tahun ini sudah bisa berbuah, pemupukan yang rutin, pemeliharaan yang rutin. Tapi kalau ditanam lalu dibiarkan ya sudah, jangan harap lah.
Kalau ada bakul bibit yang mengatakan 3 tahun berbuah atau 4 tahun berbuah, itu ya betul, karena mereka mau dipelihara. Kalau tidak dipelihara ya tidak mungkin. Ya, inilah kehidupan petani lur. Jadi tidak dibayangkan lah kalau hari Minggu banyak yang plesir-plesir, heling-heling. Saya enggak, ini di kebun aja. Ini hasil sambung saya sendiri nih. Ya, ini tadinya belajar lah, saya tertantang untuk membuat pembibitan sendiri. Akhirnya jadi seperti ada yang ditanaman di sini ada 30-an lah ya. Ada 30 pohon, lainnya saya berikan ke saudara, ada yang diberikan ke tetangga, ada yang saya berikan ke siapa yang mau lah, silakan. Karena kalau tidak seperti itu ya mereka kan ingin cobalah hasilnya seperti apa. Musangking atau apa ya, kayaknya bukan musangking nih, kayaknya bawor ini. Kalau melihat daunnya ini bawor ya, ini ya bawor, bukan musangking, salah ya. Ini malah bawor seperti ini, perkembangannya berarti bagus sekali nih lur, bukan musangking ini. Salah nih saya ralat. Nah, rumah saya cukup jauh, kurang lebih 300 meteran lah ini nih. Nah ini, ya, dari sini cukup jauh. Tapi ya itulah ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, bertani itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau tidak hobi sekali jangan bertani. Ya, berdagang atau apalah, karena bertani itu hasilnya tahunan, itu pun kalau dipelihara. Kalau tidak ya cuma capek, cuma buang-buang uang ya. Jadi ini pun saya juga karena hobi saja ini, karena hobi, kebunnya tidak ada tanamannya, itu saya kayunya itu saya bongkar semua biar tanahnya sehat, karena di sini asam ya, tanahnya itu asam, pH di bawah kayaknya 6 ke bawah lah, tidak 6,5 sudah saya anggap normal, 6 ke bawah ya. Nah, ini sehingga pemeliharaan luar biasa. Saya kasih dolomit, ini belum saya kasih dolomit, hanya saya panaskan terus menerus ini dengan dicangkul dan dibuang gulmanya. Ini gulma seperti ini banyak sekali. Sebenarnya gulma seperti ini menunjukkan tanah itu subur ya, hanya kita belum bisa memanfaatkan untuk hewan, pakan hewan atau untuk apa. Nah ini ya, sehingga kedepannya mungkin kita bisa mencari alternatif lain untuk bercocok tanam pendamping dari pohon ini. Ini umurnya baru setengah tahun, masih kecil, paling tingginya 1 meter lah, 1 meter aja mungkin belum ada ini ya. Ini tapi pertumbuhannya luar biasa ini ya, kepuasan tersendiri bisa membuat pembibitan sendiri, bisa ditanam dan sampai hari ini masih hidup. Itu kepuasan tersendiri lah, tidak usah kita tuh terlalu neka-neka ya. Kita usaha sambil belajar terus, jangan lupa belajar terus dari yang sudah pintar membuat dan memelihara durian itu ya. Harganya nanti sampai ini 5 tahun yang akan datang harganya berapa kita tidak tahu. Kita jangan cerita harga lah ya, harga buah, karena kalau kita cerita harga buah nanti stres, nanti kita malah tidak mau ke kebun ya, nanti kita stres sendiri ya. Jangan seperti itu orang petani. Kalau yang mungkin bertani sawah mungkin 3 bulan atau 120 hari sudah panen gitu. Tapi saya kan ini kan kebun ya, jadi susah. Ini ditanami kayu juga nanti paling 10 tahun baru panen. Ini saja kayunya kenapa saya bongkar, karena kecil-kecil. Rugi, hitungan saya itu rugi ya. Bayangkan satu kebun ditebang semua paling berapa juta itu. Tidak sampai 15 juta, 10 juta paling ya. Ya ini untuk ukuran ini bertahun-tahun loh ini ya. Ini yang tanam saya ini. Dulu ini yang tanam banyak kan saya ini pohon-pohon yang di sini. Seperti ini. Ya, ini pohon petai ini. Ini pohon petai ini tidak percaya ini sudah 25 tahunan ini masih segini. Nah, karena ini betapa buruknya pemeliharaan dan kualitas tanah yang memang kurang bagus. Ini pohon petai ini saya kecil ini sudah ada ini.
saya kecil sudah ada. Ini juga waduh masih seperti ini dan jarang buah. Yang di sana juga itu ya. Nah, ini sehingga kita ganti dengan tanaman yang lain dengan pemeliharaan maksimal. Pemeliharaan maksimal, saya memanfaatkan gulma-gulma ini untuk pelindung tanah, untuk pupuk, terutama pelindung tanah ya, dan pupuk erosi jangan sampai ada. Kemudian meskipun di sini banyak hama tapi tidak masalah lah, itu bisa kita atasi. Oke ya, selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap semangat untuk bertani, bercocok tanam dan pegang cangkul ya. Sekian, selamat pagi.